Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Beta yang beranggotakan saya sendiri Nur Maladina, saya Renaldi Adi, saya Meilani Basari, saya Olivia Maharani, saya Rindu Tirta, saya Bukul. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih itu kesehatan. Di sini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang materi kesehatan. Apa sih itu kesehatan? Kesehatan yaitu merupakan sebuah kondisi yang stabil atau umum dalam sistem koordinasi badan dan jiwa raga manusia atau makhluk hidup lainnya pada rata-rata normal. Kesehatan menurut WHO. Sehat jasmani. Sehat jasmani adalah komponen utama dalam makna sehat sepenuhnya. Terbentuk sosok manusia yang berpenampilan berfungsi, mata bercahaya, rambut tersisir rapi, kenakan pakaian rapi, berotot, tak gemuk, nafas tak bau, selera makan baik, tidur nyenyak, bersih serta semua manfaat psikologi badan jalan normal. Kesehatan menurut WHO yang kedua, sehat mental. Sehat mental serta sehat jasmani senantiasa dikatakan keduanya dalam pepatah kuno mensana in corpore sano, yang berarti jiwa yang sehat di dalam badan yang sehat. Kesehatan menurut undang-undang. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pola hidup sehat. 1. Usahakan untuk membiasakan pola tidur secukupnya. 2. Cobalah untuk tetap berpikir positif karena dengan begitu akan mengurangi tingkat stres. 3. Lakukan olahraga rutin. 4. Menjaga pola makan. Dan 5. Teruslah meminum multivitamin yang Anda rasa cocok dengan diri Anda. Materi selanjutnya yaitu tentang keuntungan kesehatan. Keuntungan kesehatan. Ada banyak keuntungan yang dapat diperoleh dari kesehatan yang baik. Berikut beberapa di antaranya. 1. Energi dan daya tahan yang lebih tinggi. Menjaga kesehatan tubuh melalui pola makan sehat, olahraga, dan istirahat yang cukup dapat meningkatkan kadar energi dan daya tahan tubuh. Dengan demikian, kita akan merasa lebih bugar dan mampu menangani tugas sehari-hari tanpa merasa lelah. 2. Penurunan risiko penyakit. Salah satu keuntungan terbesar dari menjaga kesehatan adalah mengurangi risiko terkena penyakit yang berhubungan dengan gaya hidup, seperti penyakit jantung, diabetes, obesitas, dan kanker. Gaya hidup sehat dapat memperkuat sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan keseimbangan hormonal yang membantu melindungi tubuh dari penyakit. Yang ketiga, meningkatkan kualitas hidup. Kesehatan yang baik berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat menikmati aktivitas sehari-hari yang lebih baik, memiliki mobilitas yang baik, dan mengalami gejolak emosional yang lebih sedikit. 4. Produktivitas yang lebih baik. Kesehatan yang baik berdampak pada peningkatan produktivitas di tempat kerja dan dalam kehidupan umum. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat fokus dan berkonsentrasi dengan baik, meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang ditetapkan. 5. Biaya kesehatan yang lebih rendah. Menjaga kesehatan yang baik dapat menghindari kita dari gaya medis tinggi dan mencegah penyakit dan masalah kesehatan serius. Melalui gaya hidup sehat, kita dapat mengurangi kunjungan ke dokter, obat-obatan, dan perawat medis yang mahal. Hal ini dapat mengurangi beban keuangan dan meningkatkan stabilitas finansial. 6. Hubungan sosial yang lebih kuat. Kesehatan yang baik mendukung hubungan sosial yang sehat dan aktif. Ketika kita merasa sehat, kita lebih mampu terlibat dalam aktivitas sosial, merawat dan mendukung orang lain, dan memperkuat ikatan emosional dengan keluarga, teman, dan komunitas. 7. Pemeliharaan berat badan dan sehat. Menjaga kesehatan dapat membantu menjaga berat badan yang sehat dan menghindarkan kita dari masalah obesitas. Berat badan yang sehat berhubungan dengan berat
berbagai manfaat kesehatan, termasuk risiko penyakit yang lebih rendah, tingkat energi yang lebih tinggi, dan keseimbangan fisiologis yang lebih baik. Pengaruh penting kesehatan, kesejahteraan fisik. Kesehatan yang baik memungkinkan tubuh berfungsi optimal. Ini berarti kita memiliki energi yang cukup untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Kesejahteraan mental. Kondisi kesehatan yang baik juga berdampak positif bagi kesejahteraan mental kita. Ini termasuk memiliki kondisi yang baik, suasana hati yang stabil, produktivitas dan kinerja. Kesehatan yang baik adalah fokus penting untuk menjaga keberhasilan dan produktivitas dalam berbagai aspek kehidupan. Kualitas hidup yang baik. Kesehatan yang baik memberikan kita kesempatan untuk menjalani hidup dengan berkualitas yang baik. Kita dapat menikmati kegiatan fisik, menjalani hidup dengan gaya hidup yang aktif, biaya yang lebih rendah. Dengan menjaga kesehatan kita dengan baik, kita memiliki kemampuan lebih rendah untuk mengalami penyakit atau cedera yang membutuhkan perawatan medis dan mahal. Penting untuk menjaga bahwa kesehatan adalah hal yang sangat berharga dan harus dijaga melalui gaya hidup yang sehat, merawat medis yang tepat, dan pola pikir yang positif. Kita dapat meningkatkan kualitas hidup kita dan memaksimalkan kontribusi kita. Dampak sosial. 1. Inklusi sosial. Kesehatan yang baik membantu individu untuk terlibat secara aktif dalam kehidupan sosial dan komunitas. Individu yang sehat lebih mungkin berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat seperti acara sosial, pertemuan kelompok, dan lain-lain. 2. Hubungan interpersonal yang kuat. Kesehatan yang baik dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk menjalin hubungan yang baik dan dengan orang lain. 3. Mempengaruhi model dan kesehatan yang baik dapat menginspirasi dalam mempengaruhi orang lain di sekitar kita. 4. Pengenalan kesehatan bagi prioritas. Kesehatan yang baik dapat menginspirasi dan mempengaruhi orang lain di sekitar kita ketika seseorang menjadi contoh positif dalam menjaga kesehatan, termasuk pola makan sehat dan gaya hidup aktif. Hal itu dapat memotivasi orang lain untuk mengikuti pola pikir yang serupa dan mengadopsi perilaku yang lebih sehat. 5. Dampak ekonomi. Kesehatan yang baik memiliki dampak sosial yang signifikan terhadap ekonomi dan pembangunan sesuatu negara. Ketika populasi secara keseluruhan sehat, mereka lebih produktif dalam berbagai sektor ekonomi, mengurangi biaya perawatan kesehatan dan absensi kerja, dan membantu meningkatkan kualitas hidup dan stabilitas sosial secara keseluruhan. 5 dampak positif kesehatan. Apa saja sih 5 dampak positif dari kesehatan itu? 5 dampak positif tersebut meliputi 1. Tingkat energi yang lebih tinggi. Yang dimaksud dengan tingkat energi yang lebih tinggi adalah dengan menjaga kesehatan, tubuh akan mendapatkan pasokan nutrisi yang cukup dan keseimbangan hormon yang tepat. 2. Produktivitas yang meningkat. Dalam kondisi tubuh yang sehat, seseorang akan mampu berkonsentrasi lebih baik, memproses informasi dengan cepat, dan mempertahankan tingkat energi yang konsisten sepanjang hari. 3. Stabilitas mental yang lebih baik. Menjaga kesehatan mental melalui kegiatan fisik, tidur yang cukup, dan mengelola stres dalam menciptakan keseimbangan
dalam kehidupan seseorang. 4. Meningkatkan kepuasan hidup. Dengan menjaga kesehatan secara holistik, individu akan merasa lebih puas dengan kehidupan mereka. 5. Dampak positif pada hubungan interpersonal. Ketika seseorang menjaga kesehatan, itu juga dapat berdampak positif pada hubungan dengan orang lain. Energi yang lebih tinggi dan keberhasilan mental dapat membuat seseorang lebih bersedia dan mampu memberikan perhatian yang lebih baik pada orang lain. Dampak negatif dari masalah kesehatan yaitu 1. Dampak fisik. Masalah kesehatan seperti gangguan kronis, cedera, atau penyakit menular dapat menyebabkan berbagai masalah fisik. Yang kedua yaitu dampak psikologis. Masalah kesehatan juga dapat berdampak pada kesehatan mental dan emosional seseorang. Rasa sakit yang kronis atau sering dapat menyebabkan kecemasan, depresi, stres, dan ketidakstabilan emosional. Yang ketiga yaitu dampak sosial. Masalah kesehatan yang kronis atau sering dapat mempengaruhi interaksi sosial seseorang. Ketika seseorang menghadapi masalah kesehatan, mereka mungkin merasa terisolasi atau lebih sulit untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial, seperti hangout dengan teman, menjalani fungsi keluarga, atau bekerjasama dengan rekan kerja. Yang keempat yaitu dampak finansial. Masalah kesehatan yang serius dapat menyebabkan biaya medis yang tinggi dan kehilangan pendapatan akibat absen dari bekerja atau pengurangan jam kerja. Biaya perawatan kesehatan, obat-obatan, terapi, dan pembedahan, serta biaya transportasi dan akomodasi tambahan dapat memberikan tekanan finansial yang signifikan. Yang kelima yaitu dampak pada kualitas hidup secara keseluruhan. Masalah kesehatan yang signifikan dapat merupakan kualitas hidup seseorang secara keseluruhan. Ini termasuk pengurangan kualitas hidup secara fisik, emosional, sosial, dan finansial. Seseorang mungkin menghadapi hambatan dalam meraih tujuan dan tujuan mereka, merasa terbatas dalam hal kebebasan dan pilihan, serta merasa putus asa atau kehilangan harapan. Gimana video penjelasan dari kelompok kami? Apakah kurang jelas? Kalau kurang jelas bisa ditanyakan secara langsung. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.